Sistemik lupus eritematosus. Jadi sistemik itu artinya dia bisa mengenai seluruh organ. Jadi seluruh organ bisa kena dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan penyakit ini adalah penyakit autoimun. Autoimun itu maksudnya penyakit di mana sistem imun kita sendiri itu menyerang tubuh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Bincang Kesehatan yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit lupus, apa penyebabnya, terkait dengan akan kita peringati Hari Lupus Sedunia tanggal 10 Mei 2006. Telah hadir di studio bersama saya Dr. Nova Kurniati, SPPD, KAI Finasim. Beliau adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia Kota Palembang yang juga sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Pusat Muhammad Husin atau RSHMA Palembang. Assalamualaikum Bu Dokter Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu udah hadir di acara podcast Bincang Kesehatan Tribun Sumsel dan Sri Pokok TV. Ya Dok, bagaimana keseharian dokter selama ini Dok? Apakah memang penyakit lupus ini sudah semakin banyak diderita masyarakat atau seperti apa Dok? Silakan Dok. Iya, jadi penyakit lupus ini semakin hari semakin meningkat. Khusus untuk Sumatera Selatan ya, Sumbaksel lah ya, itu yang terdaftar atau yang ikut dalam grup konsultasi kami itu sekitar 400 orang, lumayan ya, banyak jumlahnya, dan rata-rata mereka biasanya kontrol ke kita di rumah sakit umum. Saya di divisi, ada divisi kan rumah sakit umum tuh alergi imunologi, dan jadi mereka kontrol, biasanya per bulan dapat obatnya. Jadi sebulan sekali mereka akan mengambil obat. Nah, mungkin ada sebagian yang belum begitu paham ya apa itu lupus. Sebenarnya kalau ininya sistemik lupus eritematosus. Jadi sistemik itu artinya dia bisa mengenai seluruh organ. Jadi seluruh organ bisa kena dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan penyakit ini adalah penyakit autoimun. Autoimun itu maksudnya penyakit di mana sistem imun kita sendiri itu menyerang tubuh kita sendiri. Sehingga bagian tubuh yang diserang itu akan menyebabkan kerusakan. Tetapi bukan berarti ini penyakit yang tidak bisa diobati. Jika kita lebih dini, lebih awal mengetahui, mengenali itu visible lebih awal, maka kita obati lebih dini, lebih awal, dan kemungkinan untuk berkomplikasi atau menyerang organ-organ yang lain seperti jantung, ginjal, sistem darah, hematologi itu akan bisa dihindari. Gitu. Jadi sebenarnya lupus itu apa Dok? Kalau saya ingat lupus tuh ingat jadi zaman masa kita remaja ya Dok ya, ada namanya artis dikasih nama apa? Lupus. Nah, jadi bayangan saya itu lupus itu apa sih Dok? Boleh mungkin disederhanakan Dok? Iya, jadi lupus itu suatu kondisi seperti singa. Jadi kalau lupus eritematosus itu merah. Jadi orang penderita lupus itu kalau lagi kambuh mukanya merah seperti singa. Ya, berhubungan dengan kulit. Ya, biasanya muka. Jadi mukanya jadi kemerah-merah. Merah, penuh merah. Nah itu biasanya awalnya dulu maka disebut lupus itu. Makanya disebut lupus eritematosus. Karena dia merah, biasanya penderita lupus itu kalau kena sinar matahari maka dia akan mukanya jadi merah. Dan biasanya khasnya seperti kupu-kupu di pipi. Jadi sering disebut
butterfly ovarian. Jadi Betul. gambarannya seperti kupu-kupu, hidungnya itu seperti badannya kupu-kupu, dan di pipi itu seperti sayapnya kupu-kupu. Itu Ya. tanda awal atau udah kronis tuh, Dok? Bisa awal, bisa dalam perjalanan. Tapi Hmm. begitu dokter ketemu pasien, misal datang dengan gejala yang seperti itu, maka pertama-tama yang dipikirkan apalagi wanita adalah penyakit ini, lupus. Oh, Ya. iya. Jadi memang lupus ini biasanya mengenai wanita, usia subur, di usia menstruasi, dan sangat jarang mengenai wanita di usia menopause. Oh, Ya. iya, iya, Jadi iya. di usia Iya. muda, biasanya mulai umur di atas 10 tahun sudah mulai main lah. Ya 12 tahun sampai ke umur 50-an mungkin. Ya. Apa, Dok, penyebab penyakit lupus ini? Kita nggak bisa seperti penyakit tipes ya. Kalau tipes itu penyebabnya bakteri, Ya. Salmonella typhosa. Nah kalau lupus sih enggak, kita nggak tahu penyebabnya apa. Tapi ada banyak faktor. Kalau dalam bahasa kedokteran itu multifaktorial. Ya, jadi ada faktor genetik di situ, ada faktor pencetus yang menyebabkan sakit itu jadi kambuh. Nah, genetik itu bukan berarti keturunan, tapi bisa diturunkan. Jadi ibu atau bapak penderita lupus bisa anaknya juga jadi lupus. Jadi gitu. Nah, kemudian ada faktor pencetus. Faktor pencetus itu tadi termasuk sinar matahari. Jadi orang-orang yang lupus kalau panas dia akan kambuh, terutama merah muka, tadi, kemerahan tadi. Apa itu? UV-nya, Dok, ya? Iya, sinar sinar ultraviolet, terutama di atas jam 9 sampai jam 3. Iya, tuh ada gitu, teman ya, saya. ada ukurannya. Ya. Nah, kemudian bisa juga faktor infeksi sebagai faktor pencetus, bisa stres, bisa hormonal, bisa obat-obatan. Sebenarnya banyak faktor yang bisa mencetuskan orang lupus itu jadi kambuh. Gitu kira-kira. Pasien dokter sendiri kebanyakan apa, Dok? Faktor pencetusnya? Infeksi biasanya yang paling banyak. Depresi juga ada, stres ya. Infeksi apa maksudnya, Dok? Infeksi itu misalnya batuk pilek, infeksi saluran kemih, atau infeksi gigi, gitu. Jadi itu faktor-faktor itu. Jadi orang lupus itu kalau bisa jangan terkena infeksi, kena kuman, bisa juga diare. Nah itu orang yang lupusnya udah tenang, udah terkontrol. Kalau bahasa kami itu terkontrol bukan sembuh. Jadi lupusnya udah baik. Kapan dibilang baik? Dibilang baik itu apabila tidak ada keluhan. Nah, apa keluhan yang biasa disampaikan oleh penderita lupus? Yang paling banyak itu tadi nyeri sendi biasanya. Jadi pasien datang dengan sakit-sakit seluruh sendi. Kemudian tadi mukanya merah, terutama kalau kena sinar matahari. Kemudian rambutnya rontok, ya sering demam tadi. Jadi panas bolak-balik. Kalau dia kena sistem darah, maka bisa menyebabkan kurang darah, anemia, bisa juga trombositnya turun, trombositopenia. Atau kalau dia kena ginjal itu tadi, ya bisa menyebabkan gagal ginjal, bisa. Ya. Sangat multi apa? Ya, makanya disebut ya. Sistemik tadi. Iya. Sistemik itu maksudnya bisa mengenai seluruh sistem tubuh. Sistem tubuh. Ya, sistemik itu sistem jadi bisa kena. Ada yang kena jantung, Iya. ada jadi lupus karditis. Jadi kalau kena jantung bisa jadi gagal jantung, bisa gitu. Jadi pencetusnya itu karena autoimun ya gitu ya? Ya, itu penyakit autoimun, di mana memang ada faktor genetik di situ, kemudian ada faktor pencetus. Iya. Nah. Dok, ini juga saya lihat di ini tuh disebut juga penyakit 1000 wajah. Ya, betul, itu Dok. tadi. Apa itu, Dok? Yang tadi ya? Iya, jadi 1000 wajah itu kalau pasiennya datang ke dokter, macam-macam keluhannya, 1000 keluhan bisa. Jadi ada yang datang ke dokter dengan nyeri sendi, ada yang datang ke dokter dengan demam, ada yang datang dengan dokter kelumpuhan, nggak bisa jalan, kelemahan tangan, nggak bisa bicara, bisa. Iya, ada yang datang dengan dokter dengan matanya yang hilang penglihatan, bisa, buta, bisa. Ya. Ada yang sesak napas, gagal jantung, ada yang anemia, ada yang perdarahan karena trombositopenia, ada yang bengkak seluruh badan karena ginjal tadi. Ya, jadi itu yang disebut dengan 1000 wajah.
Kadang-kadang disebut juga penyakit penipu ulung. Jadi penyakit lupus ini penipu ulung. Penipu ulung. Yang ditipu siapa? Dokter. Karena dokternya sering salah di Iya, dalam salah diagnosa. mendiagnosis karena 1000 wajah tadi. Gitu. Jadi sangat betul-betul hati-hati, Dok, Ya. ya. Apakah itu bisa dilihat dengan itu tadi, Dok? Cek medical check up gitu atau apa istilahnya, Dok? Ada yang pemeriksaannya. tes apa gitu? Ya, ada tesnya. Itu Tes setelah serologi. Oh. Setelah ada keluhan biasanya. Mm-mm. Kalau pasien sehat jarang kita screening ya. Mm-mm. Kita nggak screening untuk pemeriksa penyakit autoimun. Tapi kalau wanita, usia muda, sering demam, sering jadi sendi, rambutnya rontok, kena panas merah, nah kita periksa. Ada pemeriksaan serologi, namanya antibodi terhadap inti sel. Nah itu yang menandakan bahwa tubuh kita itu membentuk perlawanan terhadap bagian daripada tubuh kita sendiri. Jadi inti sel itu kan badan kita, tapi oleh sistem imun itu dianggapnya sebagai benda asing, sehingga dibuatlah antibodi. Nah itu yang kita periksa, serologisnya kita periksa. Iya. Jadi memang selain dokter harus benar-benar teliti, Dok ya, pasien juga harus betul-betul mengenali apa gejalanya ya, Dok ya. Ya. Iya, Dok. Setahu saya autoimun ini, maksud saya itu mungkin era-era tahun 2000-an ya, Dok ya. Maksudnya yang terkenalnya itu dulu nggak ada tuh, Dok. Ya mungkin Penyakit autoimun. karena Apa ini perkembangan terkait dengan gaya hidup atau seperti apa, Dok? enggak juga, karena Enggak ya? perkembangan ilmu mungkin. Ya. Orang kan ilmunya berkembang jadi maju. Jadi orang punya alat deteksi seperti tadi pemeriksaan serologis dan kemudian banyak pemeriksaan biopsi kadang tambahan ya yang bisa membantu dokter di dalam menegakkan diagnosis. Kemudian kalau faktor resiko tadi bisa infeksi. Seperti infeksi COVID kemarin bisa aja. Jadi infeksi itu bisa salah satu hal yang menyebabkan pencetus untuk terjadinya penyakit autoimun. Jadi autoimun itu bukan cuma lupus, banyak. Jadi autoimun ada yang pada sistem darah aja. Jadi sebentar-sebentar darahnya habis, dihancurin oleh sistem imun. Nah itu namanya anemia hemolitik autoimun. Bukannya kanker, Dok ya? Bukan, tapi autoimun. Ada yang sistem pembekuan darahnya trombosit dihancurin oleh sistem imun. Jadilah dia ITP kalau bahasa kaminya. Ya. Nah jadi penyakit autoimun tuh bukan hanya lupus, tapi banyak penyakit autoimun. Tapi di sini mungkin kita fokus karena kita memperingati Hari Lupus Sedunia. Iya. Kita fokus bagaimana sebagai orang awam dan juga sebagai dokter kita sama-sama dapat dengan mudah mengenali penyakit ini. Ya, nah tadi Dok terkait dengan mengendali tadi, bagaimana cara membedakan gejala lupus dengan penyakit lain, Dok? Pemeriksaan serologis tadi. Oh, yang tadi Ya. dengan keluhan-keluhan tadi. Jadi bisa saja orang datang demam, sakit sendi, Nggak misalnya. sembuh-sembuh kan? Nggak sembuh-sembuh, rambut rontok. Ini lupus bukan? Ya. Nah, kita periksa tadi. Adakah antibodi terhadap inti sel? Ya. Nah, adakah antibodi terhadap DSDNA? Itu hanya bisa dikeluarkan oleh dokter penyakit dalam. Ya, diperiksa di rumah sakit. Nah, Di laboratorium bisa. udah masuk BPJS tuh, Dok? Ada masuk Oh, BPJS. udah masuk ya. Jadi bisa ke rumah sakit. Ya, ketika periksa. itu keluar dengan tes serologi tadi, Keluar apa positif negatif gitu, Dok? positif. Heeh. Kalau di kriteria diagnosis kalau bahasa kami itu nilainya lebih dari 1/80 disertai dengan gejala tadi. Ya. Ya jadi kita nggak juga mendiagnosis hanya dari laboratorium, tapi juga dari keluhan klinisnya yang kami temukan di pasien. Ya. Gitu. Nah, setelah misalnya didiagnosis ternyata memang positif. Nah, apakah ini bisa disembuhkan atau hanya bisa dikendalikan, Dok? Kayak kata dokter tadi. Tergantung. Jadi kalau lupus yang derajatnya ringan, Ada stadium-stadiumnya ya juga berarti. ada ringan, ada sedang, ada berat. Ya. Biasanya kalau ringan dia cuma kena kulit dan sendi. Nah biasanya yang seperti ini diobatin dengan teratur, dia akan berangsur-angsur membaik dan obatnya juga berangsur-angsur dosis diturunkan, dan ada beberapa yang di stop dia nggak kambuh lagi. Oh, ada ya. Berarti Ada. bisa sembuh ya, Dok? Ada, ya? bisa Heeh. sembuh. Ya. Tapi ada juga kalau yang sedang atau berat, begitu obat di stop,
sakitnya kambuh. Nah yang seperti ini mungkin mesti makan obat sampai bisa dikontrol. Atau sampai obatnya tidak kambuh lagi sakitnya. Misalnya dia manifestasinya kurang darah, anemia. Ya. Obatnya begitu HB-nya naik, obatnya kita turunkan dosisnya. Begitu dosis diturunkan, HB-nya turun lagi. Nah ini yang nggak bisa di stop obatnya. Harus rutin. Jadi mesti makan obat terus-menerus. Ada yang seperti itu. Menahun itu dok? Iya. Setiap tahun kayak diabetes juga? Ya sama. Ada yang 10 tahun malah lebih ada yang makan obat gitu. Ya, ada yang lebih, tapi ada yang setahun 2 tahun udah stop. Bisa ya, tergantung berarti keseriusan ininya dok ya? Sakitnya. Iya. Nah dok, selain terapi tadi dok ya, ada pantangan-pantangan nggak kalau misalnya seorang pengidap lupus ini dok? Iya, yang paling penting pantangannya itu tadi, sebagai faktor pencetus, sinar matahari hindari, infeksi hindari. Kalau makanan secara umum gluten, biasa kita menghindari pasien-pasien. Gluten berarti gandum-ganduman itu? Iya, gandum-ganduman. Kita biasanya menyarankan pasien untuk menghindari gluten. Kemudian makanan-makanan yang diawetkan, biasanya kita suruh hindari. Fast food biasa kita sarankan. Fast food. Ya, fast food biasa kita sarankan untuk dihindari. Iya, gitu. Iya. Nah tadi agak kurang ini dok. Memang kebanyakan menyerang perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Ada? Iya. Apa contohnya dok? Sama. Jadi kalau perbandingan tuh mungkin 10 perempuan 1 laki-laki deh. Jadi ada sama. Manifestasinya sama. Ada yang kena ginjal, ada yang kena saraf, ada yang kena jantung, ada yang kena kulit saja, ada yang kena sendi. Semua bisa. Ada yang kena darah, bisa. Tapi laki-laki jarang. Iya. Ada tapi. Iya. Ada tapi ya. Ada. Itu mungkin terkait juga genetik tadi dok ya? Iya. Hormonal. Ya. Biasanya pada wanita itu kan yang tinggi itu estrogen. Kalau laki-laki kan ini dia testosteron. Beda hormon. Jadi pada penyakit autoimun ini estrogen itu biasanya tinggi. Yang tinggi. Makanya orang-orang penderita lupus biasanya kalau dia mau KB, kita akan rekomendasikan ke dokter kebidanannya supaya pakai yang preparat yang estrogennya rendah atau estrogennya tidak ada di dalam obatnya. Oke, nah dok, tentang pencegahan ini kan lebih baik, sebenarnya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, apakah lupus ini bisa dicegah sejak dini dok? Bagaimana caranya gitu? Karena ini faktor genetik, kadang-kadang kita susah untuk genetik. Tapi genetik ini kan salah satunya infeksi yang merubah susunan gen kita. Ya. Jadi pola hidup sehat itu memang perlu olahraga yang teratur, pola hidup sehat, deteksi dini kalau ada keluhan, cepat-cepat berobat, cari dokter. Kalau sudah terdiagnosis, terutama orang-orang yang dalam keluarganya ada penderita lupus. Jadi misalnya orang tua, paman, bibi, saudara. Jadi kalau misalnya ini lebih menghindari bagaimana supaya tidak terkena infeksi, pola hidupnya sehat, bagaimana supaya menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan kekambuhan tadi, gitu. Berarti lupus ini sebenarnya bisa dihadapi dengan kehidupan normal dok ya? Bisa. Jadi penderita lupus tetap aja mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi sekolah ya sekolah, yang udah kerja kerja. Yang nggak bisa kena matahari tadi dok gimana dok? Ya nggak masalah, mereka bisa pakai sunblock, ya kan, bisa pakai payung, bisa pakai topi. Itu bisa. Ya bisa lah ya. Jadi sebenarnya ketika hidup dengan autoimun itu bukan berarti kehilangan harapan gitu ya? Enggak. Tapi kalau bekerja saya sarankan jangan yang kerja lapangan. Nah, kalau sekolah kan pagi biasanya pergi. Pulang siang jam 2 pakai topi aja atau pakai sunblock. Anak-anak banyak, Dok? Banyak. Maksudnya itu kan penderita autoimun dari justru anak-anak SMP SMA itu yang banyak. SMP SMA mahasiswa yang banyak terdiagnosis pertama. Dan itu insya Allah kalau misalnya karena terdeteksi sejak dini, mereka bisa sembuh ya dok? Tergantung tadi? Iya, ada yang terkontrol dengan baik, tidak mengganggu aktivitas mereka sehari-hari, gitu. Oke. Nah,
Ini dok, tadi terkait juga dengan gaya hidup dok ya. Stres juga termasuk pemicu dok? Faktor pencetus. Pemicu untuk autoimun. Kambuh. Seperti apa itu dok? Untuk kambuh. Untuk kambuh, ya. Ya. Gimana tuh ceritanya dok? Ya, jadi orang itu memang sudah ada genetiknya. Bakatnya udah ada untuk kena penyakit autoimun. Nah, faktor stres itu bisa memacu terbentuknya antibodi tadi terhadap ini. Jadi bisa memacu faktor stres. Itu ada dulu penelitian faktor stres itu dihubungkan dengan angka aktivitas yang meningkat. Jadi flare up kalau bahasa kami, kekambuhan. SLE dihubungkan dengan faktor stres. Ya, ternyata ada hubungannya antara stres dan faktor kekambuhan daripada SLE. Ya. Gitu. Berarti dok, mungkin ada saran dari dokter seperti apa untuk tadi ya? Kita akan memperingati Hari Lupus sedunia. Seperti apa pola hidup dan gaya hidup yang harus kita jalani ketika kita mengontrol lupus ini dan juga supaya tidak terjangkit penyakit ini dok. Iya, dia bukan penyakit menular. Jadi tidak ditularkan. Jangan takut duduk sebelahan dengan orang lupus. Dia tidak menular, tidak seperti TBC. Kalau TBC nular kan. Nah, kalau ini enggak, tapi diturunkan, iya, genetik. Tapi enggak mesti kalau misal orang tuanya lupus, anak lupus enggak juga. Ya, faktor genetik ini bisa juga dirubah oleh karena adanya infeksi. Nah, makanya kita berusaha untuk hidup bersih lah. Karena infeksi itu biasanya senangnya di tempat-tempat yang kotor, makan makanan yang kotor, di udara-udara yang kotor. Jadi kita berusaha untuk menghindari itu. Lingkungan sekitar kita. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang padat, mungkin ke mall atau apa, kalau kita ragu-ragu ya pakai masker aja. Atau kita ke rumah sakit. Seperti kami kan dokter kan, ini mesti pakai pelindung, pakai masker supaya kalau ada kuman kita nggak kena gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dalam keluarga kita ada yang terkena penyakit autoimun, nah jadi kita mesti rajin untuk menilai, ya, ada nggak gejala-gejala itu pada kita. Kalau ada cepat-cepat ke dokter ya untuk ditegakkan diagnosis. Kemudian juga pola hidup itu tadi, ya, jadi hindari stres. Ya, di zaman sekarang memang mungkin gaya hidup sekarang kan stresnya jadi tinggi. Nah, tapi bagaimana kita memanajemen emosi ya, jadi supaya anak-anak terutama yang SD, SMP, SMA itu enjoy aja, jangan terlalu stres walaupun banyak beban pelajaran ya. Nah, mesti seimbang juga, mesti ada olahraganya, mungkin ya, pola hidup makan sehat, jangan fast food semua dimakan. Ya, jadi kan kadang-kadang orang tua juga turut berperan. Mau mudahnya ya udah kasih nugget misalnya. Ya mudah ya. Mau cepet ya, biar cepet. Ya sekali-sekali mungkin boleh, tapi jangan jadi sesuatu yang kebiasaan. Jadi fast food tuh dihindari untuk anak-anak. Itu aja, olahraga yang teratur, kemudian mungkin berat badan juga ya berpengaruh, obes misalnya itu berpengaruh juga terhadap faktor stres tadi. Itu berarti mungkin. Kembali kepada pola hidup sehat. Apapun itu ya dok ya. Semua mau penyakit apa kayak utamanya ya itu ya dok ya. Ya, terakhir dok, mungkin dokter bisa memberikan harapan kepada penderita imun, penderita lupus, harapan di Hari Lupus yang akan kita peringati pada tanggal 10 Mei ini dok. Silakan dok. Jadi kalau misalnya memang kita sudah keluarga, anak, orang tua, saudara sudah terkena, sudah didiagnosis lupus, kita nggak perlu, jangan terlalu sedih. Yang paling penting berobat, ya, cari dokter yang terdekat yang bisa membantu di dalam menegakkan diagnosis, kemudian di dalam terapi yang tepat, ya, sehingga penyakit ini bisa diatasi atau bisa dikontrol paling tidak. Kalau bisa sembuh, alhamdulillah. Ya, nah, yang paling penting pada penyakit autoimun ini adalah makan obatnya mesti teratur. Jadi nggak boleh bosen makan obat, ya nggak boleh. Hari ini makan, besok enggak. Kapan-kapan saya mau makan ya makan. Kalau enggak ya enggak. Nah, ini kadang-kadang yang memperburuk. Kenapa penyakit-penyakit autoimun ini mudah kambuh.
Nah, jadi pesan saya untuk penyakit autoimun, apakah itu lupus atau penyakit autoimun yang lain, yang paling penting adalah berobat teratur dan patuhi aturan dokter. Jadi kapan obat itu boleh di-tapering kalau bahasa kaminya, atau dosisnya diturunkan, atau kapan obat boleh di-stop. Jadi jangan berhenti sendiri atau menurunkan dosis sendiri. Iya. Ya, sehingga penyakit ini bisa dikontrol atau bahkan bisa sembuh. Iya. Itu aja. Terima kasih dokter Ya. atas kehadirannya di acara podcast Bincang Kesehatan kami. Mudah-mudahan hidup dengan lupus atau dengan autoimun bisa terkontrol dengan baik dengan saran yang diberikan oleh dokter tadi. Terima kasih sekali lagi Dokter Nova. Demikian Tribuners acara kami hari ini, acara kita semua ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.